Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-salata waz-zakata was-shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Al-Masitah dan jajaran yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah maghrib menjelang isya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Pada malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sakit-sakit Allah sembuhkan. Yang penyakitnya darah tinggi Allah turunkan. Yang penyakitnya darah rendah Allah naikkan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan berkirim salam kepadanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Semua yang Allah perintah dan yang Allah larang itu untuk kebaikan manusia. Tidak ada satupun perintah dan larangan Allah itu untuk Allah. Termasuk solat yang Allah perintahkan bukanlah untuk Allah, tapi untuk orang yang mengerjakan solat itu. Banyak orang yang mengerjakan solat, tapi kejahatannya pun semakin banyak pula. Bahkan penjahat-penjahat besar itu punya gelar H di pangkal namanya. Bahkan kecerdasannya di atas rata-rata. Kuliah di luar negeri, di Eropa, di Amerika, bahkan di Timur Tengah. Apa yang kurang? Solat rajin, bahkan membekas pada wajahnya bahwa dia itu rajin sujud. Tapi kenapa banyak yang tidak membekas pada perilakunya sehari-hari? Maka ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan kepastian fardu solat itu, maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa solat itu adalah untuk orang yang mengerjakan solat. Untuk apa solat yang kita kerjakan? Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan, solat itu untuk menghapuskan dosa. 124 kata solat dalam Al-Quran, 99 solat itu maknanya ialah doa. Dan 25 artinya ialah membakar. Membakar apa? Membakar dosa. Dosa siapa? Dosa orang yang mengerjakan solat itu. Maka kalau ada ustadz-ustadz kita yang mengatakan bahwa semua kita ini berdosa, tidak ada di antara kita ini yang tidak berdosa, tolong protes Bapak Ibu yang saya muliakan. Jangan iyo-iyo kan contohnya Pak. Kenapa? Nabi mengatakan orang yang sholat tidak berdosa. As-sholatu khamsun. Sholat yang 5. Dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dari subuh ke zuhur.
Al-jum'atu ilal jum'ati kafaratu lima bainahuma. Bahkan dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya itu. Tidak ada dosa, Pak. Ilal kibair, kecuali dosa-dosa besar yang disengaja. Mana dosa besar itu kata Rasulullah? Ijtanibus sab'ul mubiqat. Ada 7 dosa besar, jangan dekat-dekat tuh kata Rasul. 1, asyirku, mensyirikkan Allah atau mensyirikatkan Allah. Kapan pula kita Pak Bu mensyirikatkan Allah dari maghrib menjelang isya ini? Tidak ada waktu Pak. Yang kedua as-sihrun, sihir menyihir. Kapan pula kita sihir menyihir? Yang ketiga wa akilur riba, memakan harta riba. Profesor Dr. Said Nasir menulis dalam sebuah buku tentang hukum interest. Seorang ulama besar dari India yang mengajar di Amerika. Apa yang dia bahas? Tentang bunga bank. Apakah bunga bank itu riba apa tidak? Dia jawab tidak. Karena yang dimaksud dengan ad'afun mudha'afah itu ialah rentenir, yaitu orang yang meminjamkan uang secara person. Induk berbunga, bunga berbunga. Itu kata beliau. Yusuf Al-Qardawi juga menjawab sebuah pertanyaan dari warga Maroko. Apakah kami minjam uang di bank konvensional lalu kami belikan rumah? Tidak riba itu Pak Ustaz? Dia jawab tidak. Tapi tempat kita Pak Bu gempar sekali, sehingga bank diisi oleh orang non-Islam semua hari ini. Yang sudah direksi di perbankan, apa kerjanya sekarang? Buat kolam ikan. Bahkan ada yang tak punya pekerjaan. Begitu takutnya orang dengan riba ini. Tapi riba itu memang haram. Yang mana riba itu? Itu kan pendapat para ulama kita. Riba haram, tidak saya tolak bahwa riba itu haram. Tapi yang mana yang riba itu? Ulama berbeda pendapat. Bahkan Bapak yang semuliakan, khawatir juga kita berdampak buruk terhadap perekonomian umat Islam Indonesia. Berdampak buruk terhadap perekonomian umat Islam. Fatwa yang seperti itu. Nah, Ibu Bapak, yang ketiga, yang keempat, apa itu yang dosa besar kata Rasulullah? Wa akilu malul yatim, memakan harta anak yatim. Secara zalim, menipu, merampas, paksa. Kalau Bapak Ibu pergi bertakziah ke rumah orang yang meninggal ayahnya, lalu disediakannya minum, alma, disediakan pula makanan ringan. Bapak Ibu tak mau makannya. Kenapa? Ini harta anak yatim. Bukan itu maksudnya. Tapi memakan secara zalim. Yang selanjutnya yang Bapak yang dimuliakan, qatlun nafsul lati haramallahu illa bil haq. Yang kelima, menghilangkan nyawa orang Islam. Dosa besar. Yang hari ini kita lihat gampang saja orang membunuh hari ini. Ada yang mutilasi, masuk koper, dibuang mayatnya. Ada gara-gara sedikit pertengkaran tetangga, masalah batas rumah, masalah sampah yang jatuh ke halamannya, main bunuh saja. Yang seperti ini dosa besar. Tidak cukup dengan sholat 5 waktu mengampuni dosanya. Yang keenam Bapak yang semuliakan, wat tawalli yaum az-zahfi, ini dosa besar. Orang yang lari dari medan perang. Maju kata dia pulang ke rumahnya. Ini dosa besar. Yang ketujuh, wal muhsanatil wafilatil mu'minat, menuduh perempuan yang baik-baik, alim, soleha, diberikan tuduhan yang tak baik. Ada ibu-ibu yang rajin ke masjid, dia masih setengah bayar, suaminya sudah meninggal dunia. Maghrib di masjid, isya di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, subuh jam 4 sudah datang ke masjid, tahajud di masjid, baca Quran di masjid, zikir menunggu datangnya waktu subuh. Alah, kata orang, iyalah dia itu rajin ke masjid karena suami dia meninggal dunia. Dia kan pingin melihat gorim yang ganteng itu di masjid itu. Ini dosa besar Pak, fitnah. Nah maka Bapak yang semuliakan, ala unabbiukum kata Rasulullah, mau tidak kalian aku kasih kabar besar? Kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah, mau lah ya Rasulullah. Apa itu ya Rasul? Kalau ada sungai di depan rumah kalian, lalu kalian mandi di situ 5 kali sehari semalam, apakah masih ada daki di badan kalian itu?
Dijawab oleh sahabat, tentu tak ada ya Rasulullah. Begitulah kalau kalian melaksanakan sholat 5 waktu, tak ada dosa, tak ada noda lagi di badan kalian itu. Tapi kenapa masih banyak juga orang mengatakan semua kita berdosa? Maka Bapak yang semuanya, ini guna sholat yang pertama, untuk mengampuni dosa. Yang kedua Bapak yang semuanya, apa guna sholat yang kita kerjakan itu? Al-ahdul lazi bainana wa bainahum as-shalah wa man taraka as-shalata kafara. Sebagai pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Siapa yang meninggalkan sholat, kata Rasulullah, kafir. Yang ngomong siapa Pak Ustaz? Rasul. Ibu-ibu ngantar anaknya ke rumah sakit, sampai di rumah sakit kata dokter, Bu, anak ibu harus rawat inap. Kenapa Pak Dokter? Anak ibu terindikasi terkena penyakit DBD. Kalau begitu iyalah Pak Dokter, anak dirawat inap, dipasang infus, dikontrol sekali 2 jam, dokternya datang, diambil darah sampelnya. 2 hari kemudian anak mulai membaik. Kata anak, haus ma, haus pa, dijilat-jilatnya bibirnya. Oleh sang ayah, sang ibu tak kuat melihat anak dan haus, diambil minum. Minumlah nak. Kalau memang haus, minumlah. Kata dokter, jangan Bu, Pak, jangan kasih minum seperti itu. Anak bapak, anak ibu minumnya sedikit-sedikit, 1 seloki. Tak boleh minum seperti itu. Lagi-lagi sang ayah, sang ibu mengalah karena percaya dan yakin dengan ucapan dokter itu. Habis waktu Pak. Betul. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, percaya Pak. Kenapa? Yang ngomong nih yang ahlinya. Tapi kenapa banyak umat Islam hari ini tidak percaya dengan ungkapan Rasulullah? Kenapa umat Islam hari ini banyak tidak percaya kepada Al-Quran? Bahkan Allah menekankan wa'dallahu haqqa, janji Allah itu pasti, wa man asdaqu minallahi qila. Carilah ungkapan siapa yang paling benar kecuali ungkapan Allah. Tapi banyak orang tak percaya dalam praktek, bukan dalam ucapan. Kalau tanya Bapak yang sebenarnya kan, kamu percaya enggak? Yang menciptakan langit dan bumi Allah, percaya. Yang ngatur rezeki Allah. Yang memberi kehidupan Allah, kan iya, percaya. Tapi kenapa Bapak yang sebenarnya kan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqiha. Kenapa banyak juga orang yang meninggalkan sholat karena mencari rezeki, Pak? Banyak juga yang melalaikan sholatnya karena ada urusan dunia. Padahal kata Allah, apapun yang ada di bumi ini, rezekinya Allah yang menanggungnya. Tapi nyatanya panggilan Allah diacuhkan ketika bertanding atau bersaing dengan panggilan pekerjaan yang lainnya. Hayya 'alas shalah, panggilan Allah melalui suara muazzin. Kenapa ini ditinggalkan oleh orang? Dengan alasan ada urusan penting. Adakah urusan penting yang lebih penting daripada panggilan Allah? Dalam praktek, bukan dalam teori. Kalau ada dokter ngomong, Bu, anak ibu ini kalau ingin sehat fisiknya, subuh-subuh mesti dibangunkan. Tidak boleh lagi tidur sampai selesai nanti sholat zuhur baru tidur. Maka kalau dokter ngomong seperti itu, sang ayah, sang ibu sibuk di subuh itu membangunkan anak. Bangun. Kau ingin sehat tak? Bangun. Tapi ketika Rasulullah ngomong seperti itu, kenapa banyak orang tak bangunkan anaknya di subuh hari? As-salatu khairum minan naum, kata Rasul. Salat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa di subuh-subuh jarang kita lihat ada anak-anak mendengarkan pengajian itu? Tidak banyak anak-anak yang salat subuh. Apakah orang sudah tak punya anak lagi? Maka Bapak yang sebenarnya kan, sekali lagi saya katakan, keyakinan orang kepada kata-kata dokter lebih tinggi daripada keyakinan orang kepada kata-kata Allah dan Rasulnya. Ini persoalan besar. Bahkan mindset umat Islam hari ini terlalu mudah untuk dipengaruhi oleh informasi teknologi.
Sikit-sikit kalau ada penyakit terasa yang tak enak, badan pegal-pegal, keringat bercucuran, panas tak menentu, kata dia ini sudah terkena virus dari Cina ini. Langsung ke situ pikiran kita. Dulu berapa banyak orang batuk di masjid, Pak? Adakah orang tutup hidung? Berapa banyak orang yang bersin waktu salat Jumat? Adakah orang tutup hidung? Dah. Tapi hari ini Pak Bu, ada sedikit perasaan tak enak, bagainya udah kena virus dari Cina ini. Bawa mobil, begitu naik mobil, AC nyalakan, terasa kaki pegal-pegal, keringat bercucuran. Tak jadi Pak, menuju ke tujuan, balik dia, kemana arahnya? Ke rumah sakit. Sampai lagi Pak Dokter tolong cek badan saya ini apa yang terjadi. Ada apa Pak? Ini kepala saya pusing-pusing, badan pegal-pegal, kaki pegal-pegal, keringat bercucuran, para AC nyala tadi. Dicek oleh Pak Dokter. Senyum Pak Dokter tadi. Gimana Pak Dokter? Udah ketemu penyakit saya? Sebentar kata Pak Dokter. Ngomong dokter dengan dokter yang lain sambil senyum-senyum. Tanya lagi, Pak Dokter udah ketemu penyakit saya? Sudah kata Pak Dokter. Apa penyakit saya Pak Dokter? Virus dari Cina? Iya kata Pak Dokter. Penyakit Bapak lansia linglung namanya kata dia. Kenapa? Pasang sepatu Bapak terbalik kata dia. Maka pegal-pegal kaki Pak. Yang kanan pasang kiri, kiri pasang kanan. Nah maka ibu bapak yang saya muliakan, kembali ke kajian kita Pak. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ubay. Sahabat Nabi meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, anaknya datang menemui Rasulullah. Ya Rasul, ayah saya meninggal dunia. Meninggal ayahmu? Iya. Jadi kata Rasulullah, tolong selenggarakan jenazahnya ya Rasul, kata anaknya. Baiklah kalau begitu kata Rasul, pulanglah kau dulu nak, nanti saya nyusul. Pulang dia, susul Rasulullah di belakang. Begitu sampai di rumah duka, rupanya mayat sudah dimandikan, sudah dikafani, tinggal nyolatkan. Lagi-lagi anak datang, ya Rasul, kami mohon ya Rasul, engkau yang jadi imam solat jenazah ayah saya. Baik kata Rasul. Rasul berdiri dekat mayat, Rasul mulailah mengerjakan solat. Sebelum Rasul angkat takbir, datang Umar dari belakang, dicoleknya Rasulullah. Ya Rasul, ini jenazah, ini munafik ya Rasul, sering meninggalkan solat 5 waktu. Bisik-bisik Umar tuh Pak Bu terdengar semua. Dah dia enggak dengar kalau Umar tuh bisik-bisik. Kata Rasulullah, baiklah Umar dah terlanjur, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat atas Nabi. Allahu Akbar, doa untuk si mayat. Begitu doa mau dibaca, Jibril datang menyampaikan pesan dari Allah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marra fala yaghfirullahu lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli innallaha la yahdil qaumal fasikin. At-Taubah ayat 80. Apa kata Allah? Engkau mohonkan ampunan untuk orang ini atau tidak engkau mohonkan ampunan untuk orang ini, atau engkau mohonkan ampunan untuk orang ini sebanyak 70 kali pun kata Allah, fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Nabi yang berdoa Pak Bu, mendoakan mayat itu Nabi. Tapi kata Allah, Allah tak akan mengampuni dosanya. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli. Yang demikian itu kata Allah karena dia telah ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulnya, meninggalkan solat 5 waktu. Tapi tempat kita Bapak yang semuliakan, tetap saja kita selenggarakan jenazahnya sebagai kewajiban orang Islam terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Setelah solat biasa Rasulullah banyak itu zikir-zikirnya. Kali ini Rasulullah, yuk kita antar ke pemakaman. Diantar ke pemakaman, dikuburkan. Begitu selesai dikuburkan, biasanya Rasulullah Pak, ia jelis fauqa qabrihi, duduk di tanah kuburan itu Rasulullah. Tasbihun tawil, Nabi bertasbih lama sekali. Biasanya seperti itu, subhanallah, 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 lama sekali. Wa takbirun tawil, Nabi bertakbir lama sekali. Tak pakai jumlah, Allah Akbar, 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 biasa seperti itu. Lalu Nabi berdoa.
Setelah selesai berdoa, sahabat bertanya, "Ya Rasul, bacaan-bacaan ini apa gunanya ya Rasul?" Jadi bertanya guna-guna ini, Pak, manfaat ini dari zaman Rasul sudah ada. Apa gunanya Rasul? Kata Rasul, mayat orang soleh ini tadi diapit oleh tanah kuburannya. Setelah kita bacakan bacaan-bacaan yang mulia ini, kata Rasul, sekarang dia sudah terbebas dari jepitan tanah itu. Tepuk dada, tanya selera, apakah saya ini termasuk orang soleh apa tidak? Orang soleh saja, kata Rasulullah, seperti itu. Maka begitu Abdullah bin Ubay dimakamkan, Rasulullah pun berdiri di atas kuburannya. Samping kuburannya itu. Untuk apa? Berdoa. Begitu Nabi Muhammad siap-siap untuk berdoa, datang lagi Jibril. Wala tusalli ala ahadin minkum mata abada wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih. Hai Muhammad, kata Allah, kalau ada orang mati kayak gini, tidak usah solatkan jenazahnya. Dosa pula berdiri di atas kuburan untuk mendoakannya, pulang aja. Begitu Pak Bu yang semuliakan. Karena solat ini pembeda antara orang kafir dengan orang Islam. Kalau ada orang mengatakan beriman, ya Allah, aku beriman, ya Allah, kami beriman. Dijawab oleh Allah dalam Quran, wa qalatil a'rabu amanna. Datang orang Arab Badui ngomong kepada Rasul, ya Rasul, kami beriman, ya Rasul. Langsung dijawab oleh Allah. Kata Allah, kul lam tu'minu. Katakan ya Muhammad, mereka itu belum beriman. Walakin kulu aslamna, tetapi katakan mereka itu baru Islam saja, belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke hatinya. Makanya Bapak, kenapa banyak tak merasakan bagaimana nikmatnya sholat itu, prosesnya tidak jalan. Sebelum Nabi Muhammad bertemu dengan Allah itu, satu yang dilakukan ialah hatinya disucikan dulu. At-takhliyatu taqaddamu ala takhliyati. Disucikan dulu, tidak cukup mensucikan badan dari hadas besar dan hadas kecil. Najis ringan, pertengahan, dan najis berat. Tapi hati, maka Nabi berpesan, la solata hatta li hadiril qalbi. Tidak ada nilai solatnya kalau hati tidak hadir ketika solat. Kalau masalah gerak-gerak semua orang bisa. Angkat takbirnya begini, lipat tangannya begini, rukuknya seperti ini. Hatinya hadir apa tidak? Hati takkan mau hadir ke tempat yang suci sebelum disucikan dulu. Maka dikuras dulu, Pak. Dikuras, dituangkan isinya. Ini dalam ilmu tasawuf namanya takhalli. Dibuang dulu yang buruk-buruk itu. Sombong tak boleh buat solat. Angku tak boleh buat solat. Ria tak boleh dibuat solat. Hasad, ria, dengki tak boleh buat solat. Bakhil tak boleh buat solat. Syirik tak boleh buat solat. Buang semua, dimasukkan 3 hal pokok sebagai sarana sukses dunia akhirat. Apa itu? Yang pertama dimasukkan iman. Cukup iman saja? Tidak. Ilmu. Cukup 2? Tidak cukup. Karena orang beriman, orang berilmu, kalau tak dapat yang nomor 3 ini, sering berbantah-bantah, sering berpecah belah. Maka nomor 3 ini masukkan. Apa itu? Hikmah. Maka Nabi ketika memberikan penjelasan kepada para sahabat, berbeda penjelasan Nabi dari pertanyaan setiap sahabat, walaupun pertanyaan sama. Itu bijaksana Nabi. Tanya Abu Hurairah, kata Rasulullah, ini jawabnya. Tanya Ali, kata Rasulullah, ini jawabnya. Pertanyaannya sama. Apa pertanyaannya? Ya Rasul, bagaimana zikir yang terbaik itu? Rasul menjawab pertanyaan Abu Hurairah, kata Rasul, ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Ali yang bertanya, bagaimana ya Rasul zikir yang terbaik? Kata Rasulullah, pejamkan matamu, tutup mulutmu, tongkatkan lidahmu ke langit-langit, ucapkan Allah dengan hatimu sebanyak-banyaknya. Kok beda, Pak?
Yang bertanya itu kualitasnya beda. Kata anak yang ranking 40 di kelasnya, satu kelas isinya 40, dia ranking 40, Pak ya, 7 kali 3 27 kan Pak? Kata gurunya. Karena yang nanya ini anak ranking 40 Pak. Dari jumlah siswa 40. Kata gurunya. Datang guru yang anak yang ranking 1, Pak. 7 kali 3 kan 21 kan Pak? Iya, kata gurunya. Iya. Ngomong lagi yang ranking 40. Lalu kita sebut si bodoh tadi. 27 kan Pak? Ngomong lagi yang ranking 1. Pak, 21 kan Pak? Iya. Ngomong lagi si bodoh tadi. Pak, 27 kan? Ngomong lagi yang ranking 1. Pak, 21 kan Pak? Diambil roll oleh gurunya, dipukulnya anak yang ranking 1 tadi. Saya yang benar kok saya pula dipukul Pak? Kata gurunya, lah jole bongak Pak jatuh lawan juga katanya Pak. Yang sana gurunya Pak. Nah maka hikmah ini masuk Pak ke hati Rasulullah. Hikmah itu harus masuk ke hati kita. Iman, ilmu, hikmah. Lihat Pak efeknya ketika Wali Songo masuk ke Indonesia, yang waktu itu orang Indonesia beragama Hindu. Dakwah Wali Songo dari Jawa Barat sampai Jawa Timur sampai Jawa Barat. Yang Hindu jadi Islam, yang Buddha jadi Islam. Tidak setetes pun darah tumpah di bumi pertiwi ini. Tidak ada satupun perkelahian perperangan, tak ada. Kenapa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah. Kalau ada perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan, ngomongnya santun. Cobalah Bapak Ibu lihat bagaimana dakwah hari ini. Kalau ada Bapak Ibu pergi melayat, takziah 3 malam berturut-turut, apa kata orang sebelah ke kita? Kalau ada nanti yang berdoa nanti di kuburan, apa kata mereka terhadap kita? Yang ngomong itu siapa? Kawan kita juga orang Islam. Hilang hikmah. Nah, ibu apa yang semuliakan? Ini yang kedua Pak. Maka yang ketiga ialah salat itu gunanya sebagai bukti orang itu beriman apa tidak. Dalilnya pendek saja Bapak yang semuliakan. Apa dalilnya Pak Ustaz? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa Maka ungkapan iman bukan hanya sekadar ucapan, tapi buktinya. Apa buktinya? Salat 5 waktu. Itu yang Allah minta buktinya. Jadi kalau ada yang ngomong saja, kullam tu'minu, katakan Muhammad, mereka itu belum beriman. Kenapa? Belum solat 5 waktu. Bahkan lebih tegas lagi Allah mengatakan babu yang semuliakan, mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha la nas'aluka ala rizkiha wa nahnu ala rizkika. Kata Allah, ajak keluargamu sholat, ajak. Masalah rezeki jangan tanya-tanya kata Allah. Karena rezeki itu urusan kami. Begitu Pak kata Allah. Kalau orang cerita tentang apa kerjaan Bapak, nih tugas enggak Bapak pagi ini? Oh tugas, mana buktinya? Nih ada fotonya. Siapa saksinya? Ada yang lihat. Ada catatannya? Ada catatannya. Kalau ada bukti, ada video, ada foto, orang percaya, oh dia ini bekerja pagi ini buktinya. Tapi Isra Mi'raj Bapak tidak ada yang lihat, tak ada bukti, tak ada foto, tak ada barang yang tinggalkan. Betul-betul kita diuji oleh Allah keimanan kita tadi. Hanya cerita Allah dalam Al-Quran, percaya apa tidak dengan cerita Allah Pak? Yang hari ini digiring-giring oleh orang kita ini kemana-kemana Ibu Bapak yang saya muliakan, agar teori-teori ilmiah bisa membantah teori-teori Al-Quran. Digiring kemana-mana Pak. Akhirnya banyak juga yang percaya. Apa yang semuliakan? Selanjutnya, apa guna solat yang kita kerjakan? Solat itu kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata li zikri.
sarana berkomunikasi dengan Allah. Maka orang setelah sholat, alhamdulillah, tenang hati, tenang pikiran. Kenapa? Baru berkomunikasi dengan Allah. Kita punya jemaah di Panam, Pak Bu, yang semelekan di sebuah masjid paripurna. Istrinya terkena penyakit diabetes. Oleh cerita orang, apa kata orang? Wah, kalau penyakit diabetes itu tak ada lagi obatnya. Itu berdampak pada ginjal, jantung, mata. Akhirnya cepat meninggal dunia. Mendengar cerita ini, dia pun gelisah juga dia. Akhirnya apa? Dibawa istrinya itu ke Malaysia, Kuala Lumpur, sampai sana berobat, dicek oleh dokter, ditanya dokter, Pak Dokter, apa penyakit istri saya? Kata dokter, istri bapak penyakit cuma satu. Apa penyakitnya Pak Dokter? Diabetes. Ginjal bagus, jantung bagus, penglihatan normal, tensi oke, kolesterol oke, tak ada masalah. Pak Dokter, diabetes itu bisa enggak menyerang ginjal? Kata Pak Dokter itu, kalau istri bapak bisa menjaga pola makannya dan rutin meminum obat paten, maka diabetes itu bisa sembuh, tidak kemana-mana dia. Setelah mendengarkan jawaban itu, tenang hati, tenang pikiran. Kenapa? Berkomunikasi dengan ahlinya. Bagaimana kalau kita 5 kali sehari semalam berkomunikasi dengan Allah? Kenapa tak tenang juga orang, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung balik. Oi, siapa ribut-ribut belakang tadi itu? Hah? Siapa ribut-ribut? Kenapa gelisah sekali? Padahal Bapak yang semuanya kata Rasulullah SAW dikutip oleh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Al-Fatawa Mu'asyirah jilid 1. Kalau hambaku dalam solat yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, aku jawab hamidani abadi. Hambaku ini memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, aku jawab, kata Allah, asna alayya abadi. 2 kali hambaku ini mujiku. Maliki yaumiddin, kata Allah, majidani abadi. Hambaku ini menyanjungku. Dialog. Tak terasa Pak Ustaz? Iya tak terasa Pak. Kenapa? Yang ininya belum dibersihkan tadi. Yang belum suci sulit mendekat ke yang maha suci. Kita baca pula, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Aku jawab, kata Allah, baini wa baina abdi, antaraku dan antara kita berdua saja. Tidak ada yang lain Pak, berdua saja. Kita baca lagi, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus. Kata Allah, haza li abdi, haza li abdi ma sa'ala. Ini untukmu, mintalah apa saja yang kamu mau. Maka oleh ulama kita diajarkan ketika Pak Imam membaca doa, walhamdulillahirabbil alamin, kiramil Fatihah. Dulu kan pakai itu kalau berdoa, Pak. Kenapa pakai itu? Karena doa yang dibaca oleh Pak Imam tadi belum mewakili semua yang diinginkan oleh jemaah. Ketika Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ dipasang niat, di situ disampaikan hajat. Ya Allah, jadikan fadilah Al-Fatihah ini ya Allah untuk mengangkat penyakit yang ada pada anak saya Sianu bin Sianu, ya Allah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Thumma amin da'wahum fiha subhanakallahumma wa ta'atuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baru taqabbalallahu minkum. Dulu itu Pak. Sekarang tas siapa yang motongnya saya tidak tahu juga. Walhamdulillahirabbil alamin, taqabbalallahu minkum. Tak ada kesempatan jemaah untuk menyampaikan niat dan hajat berbeda dari apa yang dimohonkan oleh Pak Imam. Nah, Bapak yang saya muliakan, maka selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tenang hati Pak, tenang pikiran.
Kenapa demikian Bapak? Karena baru saja kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya kalau dialog dengan Allah pingin berlama-lama. Kenapa pingin berlama-lama? Asik ngomong dengan Allah. Dengan yang maha segala-galanya, asik ngomongnya. Maka tidak terasa waktu. Nah, Bapak, yang selanjutnya apa guna solat yang kita kerjakan? Dalam ayat yang sering kita baca, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jangan dikira Ibu Bapak orang berkata-kata kotor, berkata keji tidak merusak ibadahnya. Yang mencarut, jangan dikira itu tidak merusak solatnya. Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang berkata-kata kotor, solat dia tapi tak meninggalkan perbuatan berkata-kata kotor, maka tidak ada guna solatnya, kata Rasulullah. Tidak ada guna solatnya. Nah, sebab itu Bapak yang saya muliakan, solat ini menjaga perbuatan kata-kata yang tidak baik itu. Sibabul muslimin fasikut. Menyakiti hati orang Islam itu fasik, dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, membunuh orang Islam itu kafir, kata Rasulullah. Maka jangan kira Ibu Bapak yang semuliakan, solat rajin, mencarut rajin juga tak berdampak terhadap ibadah solatnya. Kasihan kita Ibu Bapak yang semuliakan. Fahsya itu apa Pak Ustaz? Dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti orang dengan kemiskinan. Dibuatnya kita takut. Lewat kota impak tuh, nah, duit banyak tuh. Kata syaitan, usah banyak betul lagi berimpak tuh. Ndak, awak sendiri yang punya masjid itu banyak, lain lagi nih. Nah, mau masuk tuh 50.000, yalah masuk 10.000. Ditakut-takutinya terus. Fahsya artinya bakhil, kikir. Kikir itu, bakhil itu di bawah daripada sakhud. Kalau kikir bakhil itu hanya apa yang ada pada dirinya. Tapi kalau sudah sampai ketika sakhud, itu ada yang masih sama orang pun dia tak mau memberikannya kepada orang lain. Belum sampai ke dia tak mau. Oh, itu dahsyat. Maka orang yang rajin solat itu, menjaga solat lima waktunya, terhindar dari ini. Yakin betul dia semua yang ada di bumi ini, yang terjadi di permukaan bumi ini, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya atas izin Allah. Termasuk saya hadir sini bertemu dengan Bapak Ibu, ini bukan kebetulan. Jadwal saya malam ini di Masjid Al-Muhajirin di Simpang 3. Jadwal saya malam ini. Tapi tak kenapa pula Ibu Bapak, ada saja pergantian. Nah, kok kesini pula saya malam ini? Pengurusannya nelpon, Pak Ustadz, ini malam ini ada apa kegiatan ini Pak Ustadz, jadi jadwal Pak Ustadz untuk malam ini kita pending dulu. Oh iyalah, tak apa-apa Pak Haji, saya bilang. Bagus tuh. Datang pula telepon dari sini, Pak Ustadz ada Selasa malam, ada jadwal kosong. Oh itu tuh pas kosong sebenarnya. Kesini dia Pak. Apakah itu cara kebetulan? Allah yang mengatur Pak Bu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini secara kebetulan. Nah, Ibu apa yang saya muliakan? Terakhir Pak, walaupun masih banyak yang lain, ini terakhir saya sampaikan. Apa guna sholat yang kita kerjakan itu? Memang agak berat Ibu apa yang saya muliakan, tapi itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa itu? Dicabut 12 nikmat bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. 12 nikmat Allah cabut bagi orang meninggalkan sholat 5 waktu. 3 nikmat itu ketika kita masih hidup. Yang ketiga lagi ketika kita syakaratul maut.
3 lagi ketika kita berada di alam barzah. 3 lagi ketika kita besok di yaumil akhir. Dicabut nikmat. Maka kalau Allah mengatakan Bapak yang semuliakan, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, ada tanda pada wajah sebagai tanda bagi Allah siapa yang sholat, siapa yang tidak. Jadi kalau di padang mahsyar besok tidak diabsen lagi nama kita satu-satu, Samsul Rijal hadir, tidak gitu lagi Pak. Nampak tanda yang langsung. Untuk apa tanda ini Bapak yang saya muliakan? Kata Rasulullah SAW, man hafazu 'alaiha, siapa yang menjaga solat 5 waktunya, kanat lahu nuran, Allah jadikan wajahnya besok bercahaya, putih bercahaya. Wa furqanan, sebagai pembeda antara orang yang solat dengan orang tak solat. Wa najahan, sebagai penolong. Kalau ada solatnya ditolong yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi wajah putih, wajah hitam. Tak bisa nipu orang kulit wajah hitam masuk ke wajah putih Pak. Woi, yang wajah hitam pindah. Tak bisa nipu. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari itu kata Allah ada wajah yang hitam, ada wajah yang putih. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Adapun wajah yang hitam itulah orang-orang yang ingkar. Dia tahu solat itu wajib, dia tak kerjakan. Dia tahu meninggalkan solat itu berdosa, tapi tetap saja dia tinggalkan. Dia tahu solat itu sebagai rukun Islam, tapi dia tak mau penuhi. Nah, apa yang sebenarnya? Wa ammal ladzi nabiyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum biha khalidun. Adapun orang yang wajahnya putih, dia Allah berikan rahmat, surga tempatnya selama-lamanya. Terus yang wajah hitam dikemanakan Pak? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, dihalau semua mereka itu sampai ke neraka jahanam. Hatta iza ja'uha putiyat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, sampai dibukakan pintu neraka jahanam selebar-lebarnya. Ditengok oleh Allah, ada nih di sini jemaah Masjid Al-Masitoh nih kata Allah. Ngapain pula sampai ke neraka jahanam? Tanya oleh Allah, Pak, yuk, Bapak kan jemaah Masjitoh kan? Apa tak ada pengajian do jemaah Masjitoh? Ada Pak, ya Allah. Apa tak dibacakan ayat Al-Quran? Dibaca. Tak dibacakan hadis-hadis Nabi? Dibacakan. Alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kenapa kalian sampai ke tempat seperti ini? Apa jawab mereka? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Ya Allah, kami sangka dulu ya Allah, tergantung nasib badan aja ya Allah. Kalau nasib badan baik masuk surga, nasib badan tak baik masuk neraka. Kalau bahasa kitanya Pak Bu, Pak, ada tua-tua ni jangan tinggal solat lagi Pak, ke masjid lagi. Jangan sibuk-sibuk jalan dulu. Maghrib tu masjid lah. Besok meninggal Pak, payah itu besok. Apa aja Bapak tadi? Mana timbul besok katanya itu. Ini jawabnya Pak. Allah marah mendengar jawaban itu, kata Allah, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Kekallah kau di surga selama-lama karena engkau korek kepala, kata Allah. Pak Bu, saya minta waktu 1 menit Pak. Begitu orang itu masuk alam kubur Pak. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga kita takziah ke rumahnya. Malam ke-7 takziah lagi. Malam ke-14 takziah lagi, 21 takziah lagi, 40, 100 sampai 1 tahun takziah lagi. Umar bin Khattab mengatakan seperti itu. Sedekah malam ketiga bertahan sampai ke-7, 7 bertahan sampai 14, 14 sampai 21, 21 sampai 40, 40 sampai 100, 100 sampai 1000. Itu kata Umar bin Khattab. Bukan ajaran Hindu. Saya dulu Pak Bu aktif saya belajar agama Hindu karena S1 saya ialah perbandingan agama. Masuk saya ke kuil itu Pak belajar. Masuk saya ke lenteng itu belajar. Kapan pula Umar bin Khattab belajar ke agama Hindu? Satu-satunya orang Hindu yang bertemu dengan Rasulullah namanya Cakrawati Parmas. Diislamkan oleh Rasul, tapi pulang ke India, belum sampai ke India dia meninggal dunia. Kapan pula Umar belajar ke orang Hindu?
takziahlah kita ke rumah itu, berdoa, baca ini segala macam. Bapak yang semuliakan, segala yang kita baca, segala yang kita doakan, segala yang kita aminkan sampai kepada almarhum almarhumah. Cuma begitu sampai ke situ ibu bapak, mengalir air kiriman kita dari dunia ini. Orang yang tak sholat, dia tak punya tempat untuk menampungnya. Karena dia tak punya tempat untuk menampung kiriman itu, maka kiriman banyak itu tak bisa dimanfaatkan. Situlah ibu bapak, Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Dari sisa-sisa umur yang ada, rezeki yang cukup, keluarga yang bahagia. Maka jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Bukan untuk kita sendiri, juga ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk tetap menjaga sholat 5 waktu. Ini saja Bapak Bu, pesan kajian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon diberi maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.